Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abdiah, selamat siang hadirin yang berbahagia. Semoga Anda dalam keadaan sehat, baik penonton yang ada di depan kita dan juga tentunya pemirsa yang ada di layar. Dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan tentunya kesempatan sehingga kita dapat berhadir pada hari yang sangat luar biasa ini dalam talk show UMKM. Kita akan bincang-bincang seputar UMKM khususnya di Kabupaten Abdiya. Dan saudara, UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat di Kabupaten Abdiya. Dan kita lihat geliat pelaku usaha lokal ini mulai semakin kuat. Mulai dari kuliner, kerajinan tangan, dan tentunya inovasi yang terus berkembang. Dan juga tentunya digitalisasi yang harus terus diikuti dengan perkembangan teknologi. Dan tentu ini tidak lepas juga dari dukungan lembaga keuangan dan juga kebijakan pemerintah. Nah, untuk membahas hal ini secara lebih komprehensif sudah hadir bersama kita di siang hari ini. Kami mengundang ada Kak Santri Erlinda, owner dari Cirasa Brownies. Dan juga ada Kak Nida Alaidrus. Maksud saya Kak Nida Alidrus dari Dapur Aninda. Dan juga ada Kak Eka Elma Ojitasari dari Kasih Founding atau Pendanaan Bank Aceh. Dan ada Bang Rodian Syah, Account Officer UMKM Bank Aceh. Assalamualaikum kakak dan abang, apa kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Nah saya terima kasih dulu ucapkan karena sudah bergabung bersama kita di pagi yang cerah ini. Dan juga ini tentunya di pagelaran seni budaya dan UMKM Expo 2025 ini. Kita tentunya bincang banyak sekali terkait dengan seni budaya dan juga UMKM begitu. Bagaimana kemudian Abdiya ini masyarakatnya bisa sejahtera dan naik kelas. Nah mungkin saya akan ke Kak Nida terlebih dahulu. Kak ini kalau lihat perkembangan sektor UMKM ini seperti apa perjalanannya Kak? Boleh diceritakan sedikit? Kalau untuk sekarang, alhamdulillah udah termasuk pesat ya, after COVID terutama gitu. Saya mulai usaha kan dari 2016, jauh sebelum COVID itu saya masih baru pulang ke sini. Dulunya kan saya di Bogor. Terus masih agak sulit gitu ya untuk pemasaran dengan pertemanan saya yang belum banyak gitu kan. Jadi untuk jualan online masih tersendat ininya. Cuman yang penting kan kitanya jangan patah semangat gitu ya. Alhamdulillah perlahan pertemanan mulai banyak gitu kan. Jadi penjualannya juga udah mulai luas, bukan hanya di Abdiya tapi bisa saya ada pengiriman juga untuk ke luar Abdiya. Berarti memang prosesnya itu sungguh panjang karena dari 2016 ini fasenya dari usahanya yang harus dibangun kemudian tiba-tiba kita COVID begitu. Itu bagaimana cara bertahannya ketika COVID itu seperti apa Mbak Nida? Waktu COVID kebetulan saya salah satu pasien COVID gitu. Hampir 1 bulan lebih saya off gitu. Bahkan untuk memulai lagi sempat takut gitu ya.
masih percaya nggak orang sama saya? Karena yang saya jual kan makanan. Sensitif sekali waktu itu ya dengan virus corona itu kan. Cuman ada satu hari tiba-tiba memang orang rumah sakit, petinggi di rumah sakit WA saya, Kak sudah mulai terima pesanan belum? Udah sehat belum? Udah mulai, karena dari orang kesehatan, jadi itu yang bikin saya bangkit lagi untuk mulai usaha lagi setelah 1 bulan penuh untuk off, memang tidak ada penjualan apapun, tidak ada pemasukan sama sekali gitu ya. Alhamdulillah mulai itu jadi mulai ini lagi lah. Oke, berarti memang jatuh bangun ya begitu. Nah kalau kita ke Kak Tri ini seperti apa perjalanannya Kak? Jadi kalau saya sendiri, kalau mungkin di beberapa UMKM lain, COVID itu mungkin sedikit menjadi kendala ya. Tapi justru kalau Cirasa Brownies ini bangkit tidak bisa kita pungkiri justru karena COVID. Kenapa? Karena dari awal saya memang, kalau dulu kemarin Kanida karena orang rumah sakit yang pesen, tapi saya karena kerja di rumah sakit, jadi pada saat itu pasien lagi membludak, kami mau belanja keluar itu harus pakai hazmat ya, pakaian lengkap. Dan kalau kita balik lagi ke dalam ruangan berarti kita bersedia mandi lagi, pakai hazmat lagi, dan itu betul-betul ribet lah pada saat itu. Nah pada saat itu Kak Tri mulai memutuskan bawa makanan sendiri dari rumah. Apa aja yang bisa dibuat dibawa untuk bekal. Pas pada saat itu buat brownies nih. Nah pada saat buat brownies icip-icip sama temen. Kok enak katanya. Akhirnya ada pesanan 1-2 orderan. Nah mulai dari situ mulai percaya bahwa ternyata untuk jadi seorang wirausaha nggak memandang dari basicnya mau bidan, perawat, mau siapa aja itu bisa aja jadi pengusaha. Iya, Gitu. berarti memang dari latar belakang yang mau gimana pun kalau memang kita punya niat dan konsisten tentunya pasti berhasil Kak. Iya benar sekali. Tapi tadi kalau bicara tantangan, selain ketika kakak bangun di 2019, benar-benar ketika COVID-nya ini sedang tinggi-tingginya dan bertahan sampai saat ini Kak, apa tantangannya? Tantangan paling besar adalah ketika konsumen itu masih bertahan pada pola pikir sebelum COVID bahwa penjualan itu harus berada offline, harus punya toko awalnya. Jadi kan semua orang merasa bahwa makanan atau produk yang dijual secara online itu mungkin tidak bisa dipercaya. Karena sebelum COVID penjualan kita offline, tidak ada online. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa penjualan online itu terus berkembang pesat. Mulai dari 2% dulu penjualan online ada di Indonesia, sampai sekarang meningkat 10% itu udah dengan marketplace semua. Udah susah kita menjual melalui offline kan. Jadi dari situ sih tantangannya membangun kepercayaan, kredibilitas juga untuk masyarakat di sini bahwa nggak harus mencari produk luar untuk dikonsumsi, tapi kita bisa bikin produk lokal kita khususnya di Abdia ini dengan cita rasa dan kualitas yang sama bahkan lebih baik dengan di luar. Oke benar sekali dan kakak punya itu ya, kakak punya brandingnya, cita rasa yang konsistennya. Dan tentu saja kalau tadi kita bicara salah satu tantangannya adalah di bagian keuangan, bagaimana kemudian UMKM itu harus punya toko, itu salah satu branding begitu. Nah bicara tentang keuangan, ini saya mau ke Bang Rodi terlebih dahulu. Bang ini seperti apa kemudian peranan dari Bang Aceh dalam mendukung UMKM di Abdia khususnya? Alhamdulillah sejauh ini Bang Aceh support untuk UMKM khususnya di Abdia. Selama ini binaan UMKM Bang Aceh sudah banyak. Terus kita support dari produk pembiayaan, mungkin dari Cirasa Brownies, Dapur Anida, nanti butuh pendanaan. Kita ada produk KUR, itu produk unggulan untuk pembiayaan Bang Aceh. Mungkin bisa kita support untuk modal kerja, untuk investasi, dan lain sebagainya. Sekarang kita pun udah support di berbagai bidang, dari perkebunan, jasa-jasa, dan mungkin dari sektor kuliner dan lain sebagainya. Apabila mungkin dari rekan-rekan UMKM yang ada di stand ada butuh sharing modal, kita Bang Aceh terbuka untuk membantu para UMKM yang ada di Abdia, khususnya kita bantu dengan pembiayaan KUR nanti. Apabila nanti ada fasilitas lain nanti kita support. Sementara itu. Baik, berarti memang Bang Aceh ini punya sinergi untuk mendukung
UMKM terus naik kelas begitu, dari salah satunya adalah produk kredit usaha rakyat begitu. Tapi Bang, kalau bicara kredit usaha rakyat ini, kemudian seperti apa sistem yang memang harus dipenuhi begitu, kriterianya mungkin? Kriterianya nggak susah, yang penting nasabah UMKM ada usaha ada pasti. Terus datang ke bank, nanti kita cek lah untuk usaha calon nasabah UMKM. Kalau sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh bank, kita akan support baik untuk modal kerja maupun untuk investasi nasabah UMKM tersebut. Baik, baik. Makasih Bang. Ini kalau kita ke Kak Eka terlebih dahulu. Kak, ini dikasih founding dan pendanaan ya. Kak, ini seperti apa kemudian upaya untuk bisa meningkatkan literasi keuangan begitu untuk pendanaan dari teman-teman UMKM begitu yang ingin mengajukan pendanaan ke Bank Aceh itu seperti apa? Kalau literasinya itu bisa menggunakan KRIS ya, KRIS pembayaran. Kalau zaman sekarang itu kan KRIS itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi itu adalah standar pembayaran nasional non tunai. Sekarang kan zamannya digital ya, zamannya digital. Jadi mudah dengan KRIS itu untuk menghindari uang palsu. Kalau uang palsu sekarang kan sudah menyerupai. Jadi dengan adanya KRIS mempermudah kita dalam bertransaksi keuangan. Dan KRIS itu real time. Bedanya KRIS Bank Aceh dengan mungkin KRIS yang lain itu dia real time langsung masuk dari bank manapun barcode-nya. Oke, berarti memang dari Bank Aceh ini kalau kita lihat KRIS memang bisa mempermudah transaksi begitu karena pencatatannya jelas, pembukuannya jelas begitu. Tapi kalau kita bicara digitalisasi, ini saya mau ke Mbak Tri terlebih dahulu. Kak, ini seperti apa perubahan, mengikuti perubahan teknologi yang sangat pesat itu seperti apa yang harus disiapkan dari UMKM itu? Kalau dari pribadi dari saya sendiri ya, untuk perubahan kita nggak bisa mengelak bahwa perubahan itu akan tetap ada. Karena perubahan itu hakiki abadi, itu dia perubahan sendiri kan. Jadi kalau dari awalnya dulu yang kita sama sekali tidak melek teknologi, yang biasanya menjual kayak sebelumnya saya bilang bahwa menjual secara offline harus punya tempat dan lain-lain. Sementara sekarang kita nggak perlu punya store, nggak perlu punya apapun, cukup dengan kita punya skill yang pertama itu seperti bisa pegang handphone aja dulu boleh. Bisa pegang handphone, kita bisa menggunakan seperti tadi pembiayaan secara digital itu bisa kita pakai. Kemudian lebih baiknya lagi post seller memudahkan kita untuk menghitung keuangan dan lain-lain. Itu amat sangat berpengaruh. Kalau dari dulunya saya menjual secara manual, hitungnya sendiri, semua sendiri, ya kan. Dulu kalau misalnya ada penjualan, ya, uangnya cash, itu hitung dulu gimana input outputnya. Sementara sekarang sudah sangat terbantu dengan adanya digitalisasi tadi. Kita memakai post seller itu udah menghitung bagaimana output input penjualan kita, kemudian income kita. Dibantu lagi dengan KRIS yang alhamdulillah mencatat keuangan kita secara detail. Jadi itu amat sangat mempermudah menurut saya. Baik, berarti memang dari kita yang harus menghitung uang kartal manual capek sekali. Ini sekarang dengan digitalisasi kita punya ada sinergi dari Bank Aceh juga ada KRIS di mana pelaku usaha itu bisa langsung bertransaksi dengan pembeli langsung dengan pencatatan yang real time begitu. Jadi pembukuannya lebih gampang begitu. Dan ini kalau kita tadi bicara digitalisasi, kita sudah bicara pendanaan. Ini kembali kita bicara terkait dengan potensi daerah. Ini saya mau ke Kak Nida lagi. Kak, ini kalau bicara potensi UMKM, apa sebenarnya potensi yang memang paling depan begitu di Abdia? Kalau yang mau kita bilang yang terlalu khas Abdia, kayaknya nggak ada ya. Karena Abdia ini kan kabupaten hasil pemekaran ya dari Aceh Selatan. Kita mau akui Pala misalnya gitu kan, itu udah duluan sana gitu. Jadi di PKA tahun 2017 apa ya, sebelum PKA lalu, saya diminta untuk menciptakan makanan, inovasi makanan berbahan dasar labu. Waktu itu yang saya angkat, saya bikin crepes dari labu, di dalamnya pakai selai dari labu juga.
dinikmati dengan saus karamel. Alhamdulillah waktu itu dapat juara 1 di provinsi. Selanjutnya jadi pada akhirnya saya udah deh kayak jadi duta labu waktu itu ya. Eh, Iya, duta labu karena waktu itu kan masih di kepemimpinan Bapak Akmal ya waktu itu. Jadi Bu Ida itu kasih tantangan ke saya, coba Nida bikin lagi makanan, kita mau ada lomba di Idi Raya waktu itu tahun berapa ya? Kayaknya masih di tahun yang sama atau setahun setelahnya gitu ya. Saya bikin egg roll ini, egg roll dari labu. Kalau dari tampilannya kayaknya sepele gitu ya. Anggota saya di rumah kemarin saya suruh nebak gitu kan. Coba ini apaan? Apa tuh kue sepit? Dia bilang kayak gitu kan, cuman bedanya digulung. Coba makan dulu, saya bilang kan. Coba makan dulu. Oh enak Kak, katanya kan. Ini egg roll berbahan dasar labu white itu dapat juara 3 untuk inovasi makanan produk unggulan berbahan dasar labu. Jadi waktu itu saya sempat bermimpi ini akan menjadi oleh-oleh khas Abdia karena di tempat lain kan belum ada gitu kan. Saya pernah ajukan ke Dinas Perindakop sebagai rekanan UMKM ya. Untuk pengadaan alat yang bisa memproduksi secara massal. Bahkan saya sudah melakukan pelatihan ke ibu-ibu dari Lembah Sabil sampai ke Babarot. Dengan harapan saya mungkin tidak semua kecamatan, tapi adalah satu desa saja yang bisa memproduksi ini secara massal. Jadi bisa dijadikan desa binaan seharusnya. Cuman karena mungkin keterbatasan anggaran dan sebagainya, jadi ya udah nguap aja gitu kan. Cuman kemarin saya sempat ngobrol sama Ibu Bupati kita, Ibu Nana, kami boleh tuh. Nah, nanti kita lihat. Cuman beliau belum sempat titip juga karena keburu berangkat umroh. Ini pun saya bikin terbatas hanya untuk acara ini aja, untuk acara expo ini aja. Baik, berarti memang ini bahan bakunya itu labu ya? Ya. Sederhana sekali ya, tapi bisa menghasilkan produk yang punya nilai jual Iya. begitu. Cuman memang tadi kalau kita bicara bagaimana bisa mewujudkan desa yang punya literasi untuk pengembangan produk seperti itu, dan salah satu kendalanya adalah di bagian penganggaran. Ini saya kembali ke dari Bang Aceh ini seperti apa. Seperti apa Bang pendampingan mungkin dari literasi atau seperti apa di beberapa daerah boleh, gitu? untuk Ibu Nida mungkin ada butuh dana nanti kan. Butuh dana boleh datang Bukan ke Bang saya Aceh. sebenarnya, cita-cita saya adalah ada desa binaan, Desa binaan. yang memproduksi ini mungkin di binaan dari Dinas Perindakop gitu ya. Karena kalau produk saya udah terlalu banyak nih. Kadang-kadang kalau saya ditanya khasnya dapur Anida apa? Apa ya gitu. Saya mikir karena produk saya dari makanan kering, makanan basah, roti dan ya banyak gitu. Kuliner ya. Iya. Tapi kan dari Bang Aceh kan UMKM itu nggak terlepas dari kuliner, tapi kan banyak bidang dari perkebunan, perikanan, termasuk jasa-jasa dan kuliner. Kita support semua di segala lini untuk mendukung UMKM Abdia supaya kan nanti bisa naik kelas supaya lebih mandiri. Dari dana kita dukung untuk modal usaha maupun untuk lain sebagainya lah untuk mendukung UMKM yang lebih mandiri. Seperti itu. Kalau dari pendampingan tadi Bang bicara literasi, mungkin ada semacam program yang edukasi begitu untuk daerah-daerah tertentu atau bahkan kepada pemuda-pemudi begitu. Biasa memang anak-anak sekarang Gen Z udah gencar buka usaha begitu. Apa ada sebenarnya program-program literasi keuangan syariah atau seperti apa? Boleh Kakak Eka? Paling kami itu mengadakan sebulan sekali itu turun lapangan tetap ya, itu turun lapangan itu ke sekolah-sekolah inklusi dan sekaligus edukasi. Selain ke sekolah, kami ke pesantren dan ke dinas-dinas. Ini yang akan datang itu mungkin di bulan depan insya Allah udah direncanakan ke dinas Disperindakop dan langsung bertemu dengan pelaku UMKM. Jadi nanti di situ memang sudah direncanakan ya, mungkin di bulan 11 ini. Baik, berarti memang dari Bang Aceh sendiri nih banyak sekali program-program yang memang
digencarkan, digaungkan untuk mendukung terus UMKM supaya masyarakat Abdia khususnya agar terus sejahtera begitu. Tapi tadi bicara bagaimana labu bisa punya nilai jual yang tinggi. Nah, saya mau tanya sama Kak Nida terlebih dahulu. Brownies, maaf Kak Tri, brownies, bagaimana brownies ini bisa menjangkau pasar di luar Abdia begitu? Bagaimana brownies itu bisa punya nilai jual yang tinggi untuk bersaing di pasar nasional itu seperti apa? Oke, ini untuk menjawab sebenarnya kalau di mata orang lain ya, brownies ini kan menu yang biasa, yang setiap orang bisa buat. Terus juga di setiap daerah bahkan ada satu kabupaten yang lebih dulu yang punya oleh-oleh Medan. Ya kan, oleh-oleh Sumatera. Kenapa Kak Tri bisa buat positioning untuk usahanya justru di Cirasa Brownies? Karena saya yakin ketika kita punya kualitas, karena saya gini ya, pada awal saya belajar dari Mas Jaya Setiabudi yang kemarin pada saat pelatihan, ketika kita punya usaha, jangan mencoba mencari uang dulu, tapi 3 komponen yang harus kita hasilkan. Yang pertama adalah skill, kita punya kemampuan. Yang kedua, kita punya kepercayaan dari publik. Dan yang ketiga, kita harus punya jaringan. Nah, ketika kita punya 3 hal ini, jangankan cuman brownies, kayaknya batu putih di Kerung Baru itu bisa kita jadikan oleh-oleh Abdia. Iya benar sekali, berarti kita harus punya nilai jual begitu. Dan salah satu cara untuk bertahan di persaingan usaha tersebut adalah Mempertahankan kualitas dari awal sampai akhir tetap sama. iya benar sekali. Dan kita tentunya harus terus berinovasi begitu ya agar tidak ketinggalan zaman begitu. Nah ini Kak Nida bicara inovasi Kak, Kakak kan jualnya kuliner daerah begitu. Bagaimana Kak supaya kuliner daerah ini di daerah lain, oh Abdia punya ini, oh kalau nanti saya ke Abdia saya harus coba ini begitu. Nilai jualnya itu seperti apa Kak dalam mempertahankan eksistensi produknya, cita rasanya itu seperti apa? Ya sama kayak dibilang santri tadi ya, menjaga kualitas pastinya gitu. Minimal sama, kalau bisa ya lebih bagus lagi gitu. Terus kayak dengan sering ikut acara pameran keluar Abdia itu kan juga salah satu cara kita untuk memperkenalkan ini untuk lebih luas lagi gitu. Baik. Ini saya ke Bang Rodi lagi nih. Bang, kalau dilihat begitu, bagaimana kemudian Abang melihat dalam 5 tahun ke depan di bagian UMKM dan juga sinergi antara lembaga keuangan. Bagaimana masa depan UMKM ini seperti apa Bang dalam lembaga keuangan begitu? Kita lihat sekarang pun UMKM kita udah mulai tumbuh kayak baik Kanida udah mulai tumbuh. Harapan kita ke depan UMKM khususnya di Abdia kita bisa bersinergi dengan lembaga keuangan khususnya di Bank Aceh agar ke depan UMKM Abdia makin maju supaya ekonomi masyarakat pun lebih hidup ya apabila UMKM kita ini tumbuh. Nah, seperti itu. Baik. Berarti memang kita butuh kolaborasi ya Bang, butuh kerjasama begitu ya. Dan juga tentunya Bang Aceh terus mendukung adanya program-program terbaru, inovasi terbaru untuk memudahkan masyarakat, tentunya pelaku-pelaku UMKM begitu. Dan kalau bicara generasi muda nih Bang, ada nggak program yang memang fokus gencar begitu untuk mahasiswa? Tadi kita udah bicara ada dari kampus sosialisasi begitu. Kalau produk yang difokuskan seperti itu ada nggak Bang? Kalau kami terjun ke kampus Dayah itu produk tabungan. Karena mereka kan rata-rata ya belum punya tabungan yang bisa dipergunakan dalam waktu panjang. Nah, mahasiswa sekarang sudah bisa mendaftar. Kalau dulu kan mahasiswa tidak bisa menggunakan ATM, hanya bisa menabungkan. Tapi kalau untuk sekarang tabungan itu bisa dipergunakan selamanya. Dan actionnya juga sudah bisa terdaftar untuk para mahasiswa. Baik. Nih saya ke Kak Nida lagi nih. Kak, kalau tadi kita melihat kuliner kakak ini khas Abdia, kakak yang produksi, dan kakak butuh desa binaan. Kak kalau fokusnya kepada pemuda-pemudi itu seperti apa Kak? Apakah memang
ada harapan gitu untuk pemuda generasi muda yang bisa memulai usaha di bidang yang sama Kak, atau seperti apa? Sepertinya ada gitu. Karena kan dari pengalaman saya mengisi pelatihan ke desa-desa gitu kan ya. Biasanya kan pesertanya ibu-ibu rumah tangga nih. Jadi yang terkadang kita jelasin apa, nangkepnya apa gitu kan, maksudnya apa. Maklum lah ya, pikiran ibu-ibu ini kan banyak isinya gitu. Jadi nggak masuk. Bahkan dari sekian pelatihan tuh mungkin hanya 6-10% saja lah yang dia melanjutkan gitu. Kadang-kadang bahkan di satu desa saya kan kalau misalnya habis ngisi pelatihan nanti 3 bulan kemudian saya datang gitu, saya tanya ada nggak ini yang setelah pelatihan kemarin ada nggak yang belajar praktek lagi lalu udah menghasilkan uang gitu kan ya. Itu jarang sekali gitu. Jadi harapan saya ya anak muda gitu. Justru ini di stan saya, jadi kan kemarin banyak yang pengen ikut expo ini, cuman banyak karena keterbatasan stan, jadi kan banyak yang nggak kebagian nih. Jadi saya dan teman-teman berinisiatif di stan saya silakan, yuk yang mau ikut titip aja produk di tempat Bunda. Saya bilang gitu, itu di stan saya ada sekitar 15 UMKM. Kayaknya hari ini nambah lagi karena rupanya setelah kami posting gitu kan ya, hari ini ready ini dari di stan Anida, produknya si A, si B, si C ada ini gitu. Jadi orang pun antusias mau nitip juga gitu. Itu cara kami untuk merangkul biar anak muda nggak banyak rebahan gitu ya. Yuk berkarya gitu, yuk menghasilkan gitu. Alhamdulillah sih gitu, kami berharap ini bisa panjang. Jadi boleh dibilang stand saya itu miniaturnya Dekranas. Iya betul. Berarti Kak Nida juga mewadahi begitu ya, membantu anak muda ini merangkul. Karena memang kalau Gen Z itu Kak, kalau sudah punya produk, tiba-tiba males pasarinnya, terus udahan deh nggak mau lagi begitu. Memang itu kelakuannya begitu gitu. Jadi kalau misalnya kakak membantu mewadahi mereka, merangkul mereka, karena memang generasi-generasi muda ini cukup sangat amat kreatif, cukup amat kreatif, dan kita memang perlu mendorong begitu ya supaya mereka bisa terus maju begitu, karena memang pemuda-pemudi inilah yang nantinya akan menjadi bibit untuk mensejahterakan masyarakat begitu. Ini kalau saya ke Kak Tri, Kak seperti apa kakak mendorong agar pemuda-pemudi khususnya ini bisa berjaya seperti kakak, seperti apa Kak? Saat ini pun saya masih belajar. Kalau dibilang berjaya, alhamdulillah untuk perkembangan dari 2019 sampai sekarang amat sangat pesat ya. Kalau untuk UMKM lain khususnya, yang terus-terusan Kak Tri gaungkan adalah jangan terlalu bergantung dengan pemerintah, coba mandiri. Karena ketika kita sudah mandiri insya Allah akan dilirik, bangun ataupun buat satu produk ataupun kreativitas yang kalian bisa, yang punya positioning sendiri, yang akan menggambarkan produk itu adalah kalian. Jadi jangan ketika orang kuliner, kalian rebut-rebutan ke kuliner. Masih ada aircraft, masih ada fashion, masih ada parfum, masih banyak, amat sangat banyak peluang lain yang dipunya oleh Aceh Barat Daya yang bisa kita kembangkan ke pasar nasional bahkan ke seluruh dunia. Kalau untuk makanan kita punya batas waktu expire, kemudian kita punya batas untuk penjualan, kita punya angka-angka keterbatasan seperti bagaimana cara pengirimannya, packagingnya yang bagus, kemudian banyak sekali intinya. Tapi kalau untuk aircraft, kemudian parfum, kerajinan tangan itu peluang amat sangat terbuka lebar. Apalagi saat ini seperti di Banda Aceh Provinsi sedang digalakan bahwa Aceh akan menjadi kota parfum Indonesia. Nah, sementara di Abdia kita belum punya itu. Kenapa tidak kawan-kawan yang di luar UMKM yang masih berusaha mencari positioning, mari cari salah satu produk yang menggambarkan bahwa ketika orang dengar seperti misalnya Cirasa Brownies, itu ya santri gitu, itu aja. Iya benar sekali, berarti kita punya potensi tapi kita harus dorong sumber daya manusianya. Begitu Kak Tantri ya, baik.
Berarti ini cukup menarik diskusi kita pada siang hari ini, tapi sayang sekali kita harus cukupkan dan ini sangat menarik untuk menjadi penutup. Kita juga berharap bahwa tentunya sinergi dari pemerintah dan juga dari lembaga keuangan dan tentunya dari pelaku UMKM ini terus digalakkan dalam mensejahterakan Kabupaten Abdia, khususnya mendorong UMKM untuk terus naik kelas dan punya daya saing tinggi. Mungkin sekian Kakak, terima kasih sudah hadir dalam diskusi kali ini. Bang Rodi, terima kasih. Boleh Ada yang mau sedikit, ditambahkan? sedikit close statement dari saya. Boleh, silakan. Jadi ketika UMKM menjadi tulang punggung, pemerintah harus bersedia menjadi tulang rusuknya kami. Ketika pemerintah tidak hanya memberi aturan, tetapi harus memberikan jalan sehingga kami para UMKM berani melangkah maju. Literasi itu atau digitalisasi itu mungkin hanya menjadi gerbang ya untuk kita. Jadi mungkin mari sama-sama kita membuat UMKM Abdia ini bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi mendunia. Udah, Luar biasa sekali, boleh tepuk tangannya hadirin yang berbahagia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita yang sangat luar biasa sekali pada siang hari ini. Dan saudara, demikian perbincangan kita dalam talk show UMKM dalam salah satu rangkaian dalam pagelaran seni dan budaya dan UMKM Expo Abdia 2025. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Abdia. Saya Rizka Devi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.